Hai adik-adik semua, apa kabar? Puji Tuhan, hari ini bisa bertemu dengan adik-adik lagi. Iya, senang sekali hari ini. Ya Kak Chloe? Iya, puji Tuhan hari ini kita semua bisa bertemu kembali di acara Sekolah Minggu bersama Kak Chloe dan juga temanmu Edo dan juga Joy. Iya, senang sekali hari ini bisa menyapa adik-adik semua. Kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya, karena hari ini semuanya tersekarya, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, aku anak raja, kau anak raja, semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, sungguh senang hari ini adik-adik semua bersuka cita, hatinya penuh nyanyian. Iya, dan hatinya penuh kerinduan untuk sekolah minggu. Iya, aku juga mau. Iya, semuanya juga. Didu juga, Joy juga, Kak Chloe juga, adik-adik semuanya juga. Yuk, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu, kita akan berdoa dulu mohon pimpinan Tuhan, sehingga sekolah minggu hari ini boleh berjalan dengan lancar. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan pagi ini kami boleh bertemu kembali secara online dalam sekolah minggu ini. Bapak berkati, Bapak lindungi, Bapak sertai, sehingga sekolah minggu boleh berjalan dengan lancar, membawa sukacita, membawa berkat untuk setiap kami. Kami boleh semakin menjadi anak-anak sekolah minggu yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Iya. Masih semangat ya? Tentu dong. Adik-adik juga? Iya dong. Oh iya, semuanya bersemangat. Yuk kita akan terus memuji Tuhan. Kita yakin bahwa setiap hari, setiap saat, setiap waktu, di setiap jalan adik-adik, di setiap jalan Didu dan Joy, semuanya disertai oleh Tuhan. Kita akan pujikan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka,
Udah. Semangat banget. Udah jalan-jalan. Nah, seneng banget ketemu sama adik-adik di rumah ya pagi ini ya. Seneng. Gimana? Semuanya sudah olahraga belum? Udah ada harus. Sudah dong. Tadi aja udah. Kak Laura sama Kak Amel udah olahraga nih barusan. Jalan. Jalan-jalan tuh. Semuanya sudah semangat ya. Yuk sekarang kita mau ulangi sekali lagi ya Kak. Sekarang kalau itu kan tadi kita jalan-jalannya berdua aja. Habis ini kita mau ajak adik-adik semua. Semuanya yang di rumah boleh ikut sama Kak Laura sama Kak Amel. Kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus sambil jalan-jalan. Oke? Semuanya siap ya? Nanti kita mau jalan-jalan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Oke? Oke, musik. Siap Kak? Ayo, ayo. Ayo jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Lagi. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus lamanya. Iya, semangat sekali tadi Didu memuji ya, memuji Tuhan. Iya, saya juga. Dan semakin dikuatkan bahwa setiap hari ternyata Tuhan itu berjalan bersama kita loh. Iya, setiap hari Tuhan itu berjalan bersama kita. Setiap saat Tuhan itu siap sedia menolong kita. Dalam setiap keadaan apapun adik-adik, Joy dan Didu, ada Tuhan Yesus, tidak perlu khawatir. Semakin senang nih tidur sekolah minggunya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Iya, benar sekali. Sekarang waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan tujikan setelah tujian. Tujuan kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita pujikan sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kembali kita berdoa mohon pimpinan Tuhan sehingga firman Tuhan dapat disampaikan dengan baik menjadi berkat untuk adik-adik. Mari kita berdoa. Tibalah saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami, tolong kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan benar. Tidak bermain sendiri, tidak lari ke sana ke sini. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan pimpin kami ya Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami, boleh semakin menjadikan kami anak-anak sekolah minggu yang berkenan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kiranya Roh Kudus yang pimpin kami. Haleluya, amin. Halo adik-adik, hari ini kita bertemu dengan kakak untuk membahas firman Tuhan yang berjudul Allah Sanggup Menolongku, yang terambil dari kitab Yosua 10 ayat 1 sampai 21. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak firman-Mu untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Adik-adik, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelumnya ingat enggak adik-adik, tanggal 10 November itu kira-kira hari apa? Ya, itu menurut bangsa kita, bangsa Indonesia, 10 November itu adalah hari yang istimewa ya, yaitu Hari Pahlawan ya. Nah, mengapa penting bagi bangsa Indonesia? Ya, karena pada waktu itu bangsa Indonesia yang baru saja merdeka mau direbut lagi oleh sekutu, khususnya orang Inggris dan Belanda ya. Tapi puji Tuhan, perjuangan bangsa Indonesia khususnya di Surabaya ya adik-adik, di Surabaya ini para arek-arek Surabaya ini berjuang ya, walaupun diserbu dari udara, dari laut, dari darat, tapi mereka hanya dengan bersenjatakan bambu runcing, mereka mampu melawan para pasukan Inggris yang sangat canggih ya, senjatanya begitu hebat, tapi mereka dengan semangat mereka dapat melawan para musuhnya ini. Nah, pada waktu itu tentunya mereka ada yang memberi semangat ya adik-adik. Siapa yang memberi semangat? Tahu enggak? Ya, betul ya, Bung Tomo. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari juga firman Tuhan, yaitu bangsa Israel di dalam usahanya untuk merebut tanah Kanaan juga diberi semangat oleh siapa? Ayo. Yes, oleh Yosua. Nah, setelah merebut Yeriko dan Ai, masih ingat ya adik-adik, mereka harus menghadapi 5 raja dari bangsa Amori. Ya, nah, bagaimana ceritanya? Mari kita lihat ya. Ayat firman Tuhan ini terambil dari Yosua 10 ayat 1 sampai 21 ya. Kakak tidak bacakan firmannya, tapi kakak akan sampaikan dalam bentuk cerita ya. Dengan dipimpin oleh Adonisedek, Raja Yerusalem, pasukan 5 kerajaan ini mengepung kota Gibeon. Kota Gibeon ini kota yang besar adik-adik ya, dan penduduknya dikatakan di situ orang-orang yang gagah berani, tetapi mereka tidak melawan bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua ya, tetapi mereka dengan cerdik ya, mereka dengan cerdik memihak kepada
bangsa Israel, ya, sehingga mereka menjadi sekutu dari bangsa Israel. Akibatnya raja-raja Amori, ya, raja-raja orang besar, ya, di sana mereka memusuhi Gibeon ini. Nah, itulah sebabnya adik-adik, ya, mereka mengepung kerajaan, mengepung kota Gibeon. Nah, mengetahui ini, Raja Gibeon memberitahu Yosua. Pada waktu itu Yosua berada di daerah Gilgal, ya. Diberitahu bahwa kota mereka sudah dikepung. Mereka minta tolong supaya Yosua membantu. Nah, akhirnya Yosua memimpin pasukan Israel, pahlawan yang gagah perkasa. Bahkan Allah pun juga berfirman, ya, jangan takut sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Adik-adik bisa bayangkan, ya, 5 kerajaan itu tidak sedikit, ya, melawan 2 pasukan, ya, pasukan Israel dan pasukan dari Gibeon. Nah, tetapi Tuhan berfirman, ya, jangan takut sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Maka Yosua semalam-malaman mengajak pasukannya yang juga gagah berani ini, ya, adik-adik, menuju ke kota Gibeon ini, ya, semalaman mereka. Ya, kalau di peta itu jaraknya cukup jauh, adik-adik, ya. Nah, setelah sampai, bahkan belum sampai, ya, di kota Gibeon, mereka langsung menyerang pasukan dari 5 kerajaan ini. Nah, ketika pasukan Israel ini menyerang, adik-adik, ada campur tangan Tuhan, ya. Tuhan dikatakan di dalam Alkitab, Tuhan mengacaukan mereka di depan pasukan Israel sehingga mereka mengalami kekalahan dan lari. Ya, mereka lari, adik-adik. Karena apa? Mereka menjadi gentar karena Tuhan turut campur di sana. Pasukan itu dikacaukan. Ya, di sini tidak disebutkan dikacaukannya bagaimana, tetapi mungkin bisa saja, ya, angin ribut yang kuat, ya, sehingga mereka tidak bisa konsentrasi menghadapi pasukan Israel ini, sehingga banyak dari pasukan 5 kerajaan ini dikalahkan. Ya, akibatnya mereka lari, adik-adik. Nah, ketika mereka lari, mereka dikejar oleh Yosua dan pasukannya, ya. Nah, satu kali lagi, adik-adik, campur tangan Tuhan. Ketika mereka sampai di lereng Bet Horon, ya, di lereng Bet Horon, gunung Bet Horon, ya, Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar. Ya, tidak cuma dikatakan di situ melempari dengan batu-batu besar, adik-adik, ya, tapi juga hujan batu. Coba adik-adik bayangkan, ya, kalau hujan salju mungkin masih enak, ya, tapi ini hujan batu. Nah, dalam Alkitab dikatakan bahwa jumlah pasukan musuh yang mati karena hujan batu tadi itu lebih banyak daripada jumlah pasukan mereka yang dibunuh dengan pedang oleh pasukan Israel. Nah, adik-adik, dengan izin dari Tuhan, Yosua juga berkata, ya, jadi Yosua ini memohon kepada Tuhan dan berkata kepada bangsa Israel, di hadapan bangsa Israel, dia berkata begini, adik-adik, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon.
hari itu adik-adik, matahari seolah-olah berhenti karena berlambat-lambat tenggelamnya. Dan bulan yang sudah muncul menjadi tetap di tempatnya untuk menerangi tempat di mana pasukan Israel melawan 5 kerajaan tadi, pasukan 5 kerajaan tadi, adik-adik. Ya, nah kalian bisa bayangkan betapa Tuhan betul-betul saat itu campur tangan menghadapi 5 pasukan raja-raja dari Amori tadi. Nah, di dalam Alkitab juga dikatakan adik-adik ya, belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Hebat ya adik-adik, Tuhan kita itu, Dia begitu mengasihi bangsa Israel, sehingga Dia juga membantu pasukan Israel ini mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Nah, dalam Alkitab itu ditambahkan juga dikatakan ya, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Nah, adik-adik, kelima raja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Ya, jadi ketika Yosua berperang ini ada mata-mata yang memberitahu, Pak Yosua, itu raja yang 5 itu yang mau memberontak, mereka sembunyi di gua di dekat Makeda. Bagaimana ini Pak Yosua? Biarkan saja, ya, tutup pintu guanya dengan batu dan jaga jangan sampai raja-raja itu melarikan diri. Lalu Yosua tetap berpesan pada pasukan Israel ya, karena pada hari itu betul-betul perang harus selesai. Ya gitu ya, perintah dari Tuhan ya. Tetapi janganlah kamu berhenti, kejarlah musuhmu dan hantamlah sampai habis. Nah, adik-adik, singkat ceritanya adik-adik, akhirnya 5 pasukan dari 5 raja tadi akhirnya betul-betul habis dibunuh ya oleh pasukan Israel, dan kelima raja itu juga akhirnya dihukum mati adik-adik. Nah, dari sini kita mau belajar ya. Hari ini kita tahu bahwa jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Ya, ingat kan adik-adik ya, lagu Aku Pahlawan Kecil ya. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan mampu melawan kita? Ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan yang mungkin terasa berat, mari kita datang kepada Allah. Ya, mari kita belajar kepada Yosua yang selalu datang kepada Allah dahulu dalam segala hal kehidupannya. Nah, adik-adik juga demikian. Mari kita contoh Yosua. Ya, setiap menghadapi apapun, Yosua selalu bertanya kepada Tuhan dulu. Boleh tidak Tuhan? Ya, saya mau ini Tuhan, tolong Tuhan. Nah, demikianlah adik-adik, kita akan menghafal ayat dari ayat super yang terambil dari Roma 8 ayat 31. Ya, dihafalkan ya adik-adik. Ya, kita baca dulu bersama-sama ya. Roma 8 ayat 31.
Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jawab apa adik-adik? Tidak ada. Ya, mari kita tutup di dalam doa. Allah Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami terima pada hari ini. Mohon kiranya ya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kekuatan dan keyakinan seperti yang Yosua miliki, bahwa Engkau Allah satu-satunya penolong kami. Engkaulah Allah yang menjadi pahlawan kami. Engkau yang selalu siap sedia untuk menolong kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat selalu belajar bahwa Engkau selalu siap menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Nah, senang sekali ya tadi kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Iya, aku sangat senang sekali. Itu sangat bersukacita. Saya juga sangat senang sekali. Sangat bersukacita. Iya, kita semua bersukacita hari ini, dan kita hari ini juga bersukacita karena kita mempunyai kesempatan untuk memberikan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik semua, persembahan bisa dibawa ke gereja, dimasukkan ke kotak yang ada di gereja. Atau bisa juga adik-adik minta tolong ke papa mama untuk mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar. Yuk, kita semua berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan dengan sukacita. Mari kita berdoa. Sungguh senang Tuhan, saat ini pun kami juga mempunyai kesempatan, kami boleh memberikan persembahan kami. Bapa berkati, Bapa sucikan, Bapa kuduskan, sehingga persembahan yang dikumpulkan boleh digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Sertai Papa Mama yang bekerja, Engkau yang lindungi, untuk semuanya boleh berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Joy, Didu, Iya, Kak. tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan? Sudah. Apa ceritanya? Apa yang bisa disimpulkan dari cerita yang tadi sudah adik-adik dengarkan juga? Ternyata Tuhan itu siap setia menolong kita. Betul sekali. Dalam keadaan apapun juga. Kalau tadi diceritakan kan ketika bangsa Israel. Tapi ternyata dalam kehidupan adik-adik pun Tuhan siap sedia menolong. Iya, adik-adik, kita tidak perlu takut ya dalam situasi apapun. Tuhan Yesus siap setia menolong. Iya, kita harus yakin bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yakin melakukan semuanya bersama dengan Tuhan. Betul sekali. Karena melakukan dengan Tuhan, ketika kita mohon pimpinan Tuhan dan pertolongan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Yuk, kita akan pujikan bersama-sama. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, bersama Yesus,
besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak Tuhan, Yesus anak manusia. Yesus paling ajaib, Dia menyembuhkan, Dia meluruskan, Dia membenarkan, Dia Yesus Raja, ya Tuhan segala Tuhan. Nah, sampailah kita di ujung sekolah minggu pada pagi hari ini. Wah, bagaimana Didu dan Joy terberkati dengan sekolah minggu hari ini? Iya, aku sangat diberkati. Iya, dan juga. Adik-adik juga ya. Semua makin dikuatkan, makin yakin. Tidak perlu khawatir dalam setiap kehidupan kita semua, dalam setiap kehidupan adik-adik. Karena kita yakin kita punya Allah, kita punya Tuhan yang menolong kita setiap saat. Yuk, sebelum kita selesai sekolah minggu hari ini, mari kita tutup kembali di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan, kami boleh mendapat berkat sukacita dan menjadi anak-anak yang semakin yakin bahwa Tuhan Yesus ternyata menolong kami setiap saat. Terima kasih kami mempunyai Tuhan yang setia kepada kami, yang mendampingi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Iya, sampailah kita di ujung sekolah minggu hari ini. Sampai ketemu lagi sekolah minggu selanjutnya. Jangan lupa untuk rajin berdoa. Tetap setia kepada Tuhan. Iya, rajin berdoa dan percaya kepada Tuhan Yesus saja. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye, Tuhan memberkati. Dadah.